Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hati yang jujur akan diwujudkan dan nampak dalam perbuatan yang jujur di dalam kesederhanaan yang tidak memakai topeng tetapi tampil apa adanya dan bersumber dari hati yang dibimbing oleh Roh Kudus yang diutus Allah untuk menerangi kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau merelakan putramu mengalami kematian, supaya kami semua memperoleh kehidupan. Semoga pengorbanan putramu menjiwai kami untuk tetap tinggal di dalam Dia, sebab hidup sebagai ciptaanmu yang baru, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam peringatan wajib hati tersuci perawan Maria, kita diajak untuk merefleksikan oleh surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita sebagai manusia atau sebagai orang beriman tidak mudah untuk menghakimi dengan kacamata manusia. Kita yang mengenal Allah, kita yang mengimani Allah Sang Pencipta yang adalah kasih, beranikah kita senantiasa mendasarkan hidup kita pada Allah? Berarti kita melihat sesama kita dengan dasar kasih itu sendiri. Seringkali dengan apa yang kita lihat tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya dialami oleh sesama kita. Dan seringkali kita menghakimi orang karena kita mendengar atau melihat tanpa harus mengetahui mengapa mereka melakukan seperti itu. Jika kita mengaku diri mengenal pribadi Kristus yang hadir secara nyata pada pribadi-pribadi sesama kita, hendaknya kita bukan menjadi pribadi yang mudah menghakimi. Kita mesti tanya, mengapa orang atau sesama kita, saudara kita, keluarga kita, rekan komunitas kita sampai jatuh pada tahapan itu? Apa yang menyebabkan? Jika mampu, bantulah dan carilah solusinya. Jika tidak, janganlah Anda, saya menghakimi sesama kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan dan kita refleksikan. Bagaimana kita diajak untuk senantiasa menepati setiap perkataan yang kita sampaikan di dalam perbuatan. Kita jangan menjadi pribadi yang mudah mengucapkan sumpah serapah, hingga akhirnya kita hanya pandai merangkai kalimat yang berisikan sumpah-sumpah belaka dan sifatnya palsu. Jika kita belajar dari hati tersuci perawan Maria, kesucian hati sangat nampak ketika tidak ada topeng atau ketika ada kejujuran di dalam perbuatan hidupnya sehari-hari. Bukan dibuat-buat, tetapi tampil apa adanya. Belajarlah dari Maria. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jika ya, lakukanlah. Jika tidak, katakanlah tidak. Jangan kita mengatakan ya, tetapi kita tidak melakukannya. Karena hidup adalah sebuah pilihan dan kepastian. Jika kita selalu diambang kebimbangan, maka hidup kita akan terlalu banyak kehilangan maknanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan menjadi pribadi yang mudah mengucapkan sumpah. Belajarlah dari Bunda Maria yang memiliki kesucian hati dan ketulusan serta kesetiaan di dalam perjalanan hidupnya dengan menjadi murid Yesus yang paling baik. Di saat krisis dia tidak menghujat,
tetapi juga di saat sukacita dia tidak melupakan Allah. Karena baginya apa yang terjadi adalah karena rencana Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.